wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lukmanul Hakim, calon guru penggerak angkatan 9 Badan 2017 tahun 3, yang kali ini akan wawancara dengan tugas CGP saya. Wawancara di sini dengan kepala sekolah terkait dengan kasus-kasus yang mungkin selama ini terjadi di sekolah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak KS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aman. Maaf, ini mengganggu sebentar waktu dan pikirannya, mungkin tenaganya karena Ya, ini jam silakan, tidak apa-apa. sekolah ya. Saya akan mewawancarai tentang kasus-kasus yang mungkin terjadi selama ini di sekolah, terutama dalam pengambilan keputusan Bapak. Dan juga untuk pengembangan kebutuhan saya terlebih penggerak di Indonesia. Pagi-pagi itu kelas sekolah sudah berapa tahun Pak ya? Saya diangkat di sini sejak tanggal 14 April 2022. Berarti hampir 2 tahun ini. Banyak pesan dan pesan atau permasalahan yang mungkin selama ini pernah terjadi. Karena itu saya ingin sedikit bertanya-tanya Pak. Yang pertama yaitu terkait kasus selama ini mungkin pernah ada kasus-kasus di sekolahan. Bagaimana Bapak bisa dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan mengenai TK atau mengenai etika atau mungkin bukan moral ya? Jadi di sekolah, saya sebagai kepala sekolah itu memang selalu menghadapi masalah. Dan masalah itu tidak boleh dibiarkan. Masalah itu harus dicari solusinya untuk selesai. Jangan dibiarkan. Takutnya nanti kalau dibiarkan masalah itu akan berkembang menjadi masalah yang berat. Jadi sedini mungkin masalah itu harus dicari identifikasi masalah itu. Kalau masalah itu misalkan tentang hal yang benar dan yang salah, ada orang berbuat benar, ada orang berbuat salah, kita kan gampang, maka kita akan jelas membela yang benar. Yang salah kita ingatkan supaya tidak berbuat seperti itu. Tapi yang sulit kadang-kadang dua-duanya itu benar. Nah, dari dua-duanya benar itu maka kita itu yang namanya apa? Ya, dilema etika. Ya paling tidak dari dua yang sama-sama benar diambil yang paling benar kan begitu. Kita akan membela yang paling benar. Kayak seperti itu. Terus ini Pak, selama ini bagaimana menjalankan pengambilan keputusan Pak? Artinya di sekolah kita, di sekolah Bapak mungkin pertama kasus dilema ada dua kepentingan yang sama-sama benar mungkin yang mengandung nilai kebajikan. Bagaimana kira-kira cara mengambil keputusannya? Ya. Jadi misalkan ada satu masalah itu nanti dua orang yang bermasalah itu kita panggil, kita duduk bersama, kemudian ini permasalahannya apa? Nanti kan mereka akan menyampaikan. Nah dari permasalahan yang sudah disampaikan nanti kita akan cari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah itu. Yang jelas masalah itu harus diselesaikan dalam hidup. Jadi kalau sudah ada solusi dan dia menerima kan selesai. Artinya di sekolah keluarga. Nah, iya, masalah mufakat, ya, kekeluargaan yang jelas jangan mengambil secara apa namanya ya, secara sepihak. Yang penting dua-duanya dipanggil, kemudian permasalahannya apa, kita cari solusinya bersama, maka pasti akan ada titik temu. Oh ternyata seperti ini masalahnya, seperti ini cara menyelesaikan. Iya. Pak, dalam menyelesaikan ini masalah-masalah ini ada langkah-langkah atau prosedur yang digunakan Pak? Iya, masalah itu jelas ada prosedurnya. Yang pertama jelas kita identifikasi permasalahan. Permasalahannya apa sih? Itu kan namanya identifikasi. Setelah kita identifikasi masalah, maka kita musyawarah. Ini ada masalah, kita musyawarahkan. Tujuannya bukan memperbesar masalah tentunya, tetapi untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga keadaan itu akan selalu kondusif, nyaman,
akhirnya semua itu akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Ini Pak, Ya. selama ini hal-hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan itu gimana Pak yang Ya. kayak gitu? Ya, kita kan punya nilai apa ya, nilai keindonesiaan, yaitu yang namanya nilai kebajikan, yang namanya musyawarah untuk mufakat atau menyelesaikan permasalahan itu dengan secara kekeluargaan. Jadi kalau ada 2 orang yang bermasalah, 2 orang itu kita pakai permasalahannya, identifikasi, kemudian kita cari solusi bersama-sama yang insya Allah dari 3 orang berarti dengan kepala sekolah nanti ada titik temu untuk menyelesaikan permasalahan. Kan begitu. Yang jelas ada musyawarah, ada mufakat. Jangan, ya harus betul sama-sama diterima oleh mereka, diterima oleh sekolah juga menerima. Nah, dalam kasus-kasus yang sama ini mungkin ada hal-hal atau tantangan Bapak dalam membuat keputusan juga terkait tantangan berat atau halangan yang Jadi kalau menghadapi sesuatu yang dinilai etika, nanti saya minta pendapat dari misalkan dari mobil, dari pengawas, atau mungkin dari komite. Ya, nanti itu akan memperkaya masukan dari kepala sekolah supaya dalam mengambil keputusan itu benar. barangkali ini pada dalam penyelesaian kasus etika ada hal atau mungkin jadwal atau mungkin skala prioritas mana dulu yang harus diselesaikan. Barangkali ada hal seperti itu. Pasal ini, ya prosedur apa yang dijalankan? Ya, sebenarnya kalau masalah itu kan saya tidak membuat jadwal. Namanya masalah itu kan insidental, tiba-tiba terjadi, dan saya sendiri sebagai kepala sekolah tidak mengingat adanya masalah sebenarnya. Tapi kan tidak mungkin, suatu saat pasti timbul masalah. Yang jelas nanti kalau ada masalah kita panggil, kita musyawarahkan bagaimana baiknya untuk menyelesaikan masalah itu. Yang jelas seperti itu. Kembali lagi ke apa namanya nilai moral dari bangsa Indonesia, yaitu musyawarah untuk mufakat. Masalah jangan kita cari, tapi kalau ada kita selesaikan. Artinya setiap ada masalah kita tidak sampai atau mungkin dibiarkan kan menimbulkan masalah yang lain. Betul. Ada masalah kita jangan lari, kan begitu. Tapi ada masalah kita selesaikan. Tapi jangan kita cari masalah, kan gitu. Intinya mungkin ketika ada masalah seperti saya. Betul. Hari itu juga selesai. Dan Iya. keputusannya pun Jangan terburu-buru. Ya, musyawarah gitu. Kadang-kadang kan masalah yang besar itu istilahnya api percikan-percikan itu kan harus cepat dipadamkan. Jangan sampai percikan itu menjadi api yang menyala besar kan malah susah. Jadi baru percikan kita padamkan, kan seperti itu. Sih Pak, terkait masalah selama ini adakah faktor-faktor atau orang lain yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan terkait kasus ini? Ya, kita di sekolah itu kan di samping ada kepala sekolah itu ada guru senior. Nah, guru senior itu kan walaupun tidak jadi kepala sekolah, pengalamannya mungkin lebih luas dari kepala sekolah. Itu diajak untuk ikut bermusyawarah dalam menyelesaikan permasalahan. Intinya semua stakeholder. Iya, terutama ya itu salah satunya guru senior. Nanti kalau lebih ini kok belum selesai juga, bisa saya minta pendapat dari tadi saya katakan ada pengawas, ada korwil, ada komite dan lain-lain. Stakeholder lah pokoknya. Sekolah dilibatkan. Betul. Ini yang terakhir Pak, dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang bisa diambil atau yang dipetik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan ini? Iya. Jadi intinya seperti saya katakan tadi, kita tidak boleh menghindar dari masalah yang ada. Kalau ada masalah, maka secepatnya kita identifikasi masalah itu, kemudian kita musyawarahkan supaya masalah itu bisa diselesaikan. Dan hasil penyelesaian masalah secara musyawarah mufakat, insya Allah akan lebih baik daripada menyelesaikan seperti menggunakan instruksi misalkan. Harus seperti ini, harus kan mungkin secara hatinya tidak puas. Tapi kalau hasilnya itu dari musyawarah mufakat, nanti akan semua pihak itu akan menerima dengan legowo, kan begitu Mas. Iya. Insya Allah seperti itu. Ya, intinya setiap
setiap masalah itu pasti ada solusinya. Ada, pasti ada. Solusinya pasti ada. Iya. Ya mungkin satu masalah tanpa penyelesaian. Betul. Dan justru dari setiap masalah itu kita akan semakin menambah pengalaman ya. Betul, semakin apa ya, mendewasakan kita Iya. dalam memimpin. Semakin dewasa, Iya. semakin banyak Iya. menimba ilmu dari setiap Betul. masalahnya. Jadi penyelesaian masalah itu sebagai pengalaman kita. Suatu saat di waktu yang akan datang ada masalah, maka kita sudah ada referensi untuk menyelesaikan itu. Iya. Karena apa namanya, menyelenggarakan pendidikan atau pembelajaran di sekolah itu merupakan siklus. Akan terulang, maksudnya permasalahan itu akan terulang lagi. Kalau kita sudah punya referensi untuk menyelesaikan masalah, kita tinggal plug selesai. Ya mudah-mudahan setiap masalah bisa menjelaskan kita. Betul. Semua tindakan atau kebijakan. Itu juga untuk Mas Lukman sendiri, suatu saat juga insya Allah akan menjadi pemimpin di sekolah. Jadi juga seperti itu caranya. Ya, oke. Terima kasih Bapak atas Ya. waktunya. Mohon maaf ini barangkali tadi sedikit ngorek terlalu dalam Ya, tentang masalah. tidak apa-apa. Kita terbuka saja. Ya, ini mudah-mudahan menjadi motivasi saya untuk terus belajar. Pak. Betul. Iya. Terima kasih Pak. Ya, Mohon maaf. sama-sama. Ya, terima kasih. Ya, semoga sukses, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Umin. Selamat siang. Mohon maaf Sama-sama. saya mengganggu aktivitas Bapak. Nah ini jam dinas lagi Pak ya. Nanti aja. Monggo. Ini Pak, saya ada tugas wawancara terhadap kepala sekolah terkait kasus Dilema Etika. Menurut saya sih Bapak sudah, kalau tidak salah sudah lama Pak ya jadi kepala sekolah Pak ya. Ketigaan sejak tahun berapa Pak? Sudah 6 tahun lebih lah untuk jadi kepala sekolah. Iya, pastinya dalam waktu yang cukup lumayan pastinya menemukan banyak masalah-masalah di institusi atau di sekolah Bapak Pak ya. Oleh karena itu terkait ini saya ingin sedikit berbincang-bincang tentang kasus yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau hubungan moral di sekolah Bapak? Terima kasih Pak Lukman. Kita belajar untuk apa agar dapat menjadi seorang pendidik yang baik di suatu instansi atau di sekolah. Kemudian setelah menjadi kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah, tentu kita menghadapi para guru, menghadapi murid yang ada di sekolah yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Nah, di situ kepentingan itu muncul antara satu dengan yang lainnya. Nah, dalam benturan-benturan kepentingan itu tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan permasalahan. Nah, permasalahan-permasalahan ini harus diselesaikan oleh kepala sekolah. Nah, kepala sekolah dalam hal ini dalam mengambil sebuah keputusan terkadang tidaklah selalu mudah. Kenapa tidak selalu mudah? Karena berhubungan dengan personal antara satu guru dengan guru yang lain. Kalau kita mengambil tindakan A, akan timbul ekses kepada B dan sebaliknya. Maka di sini ada nilai-nilai yang harus kita ambil atau yang disebut dengan dilema etika. Nah, ketika kita mengambil sebuah keputusan tentu harus diperhitungkan dengan matang dampak positif dan dampak negatifnya terhadap keputusan yang kita ambil. Itu seperti itu Pak. Iya, betul Pak. Memang masalah ini kadang rumit, kadang gampang Pak ya. Artinya berbagai macam karakter orang beda-beda Pak ya. Nah, terkait masalah ini dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus dilema etika Pak ya. Ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, itu bagaimana cara menjalankan pengambilan keputusan tersebut Pak? Terima kasih. Memang seperti tadi sudah disebutkan, ketika kita akan mengambil sebuah keputusan,
satu sisi akan diuntungkan, satu sisi akan dirugikan. Nah, dalam hal ini bagaimana caranya seorang kepala sekolah mengambil keputusan yang merupakan win-win solution supaya keputusan yang diambil itu merupakan jalan yang terbaik. Untuk agar itu semua terjadi, tentu kita harus melakukan uji keputusan yang kita ambil. Caranya bagaimana? Ya dengan berbagai macam cara, seperti kita padukan dengan aturan yang ada. Apabila keputusan A yang saya ambil nanti kalau diketahui oleh orang lain itu akan pantas apa tidak, itu yang dinamakan dengan uji publik. Kemudian juga kita bisa menggunakan referensi. Kira-kira keputusan yang saya ambil ini ketika mengalami kesulitan, apabila tokoh yang saya idolakan itu menghadapi situasi yang sama, kira-kira apa yang akan diambil oleh tokoh yang saya idolakan itu. Nah, sehingga intinya kita mengambil keputusan itu secara sudut pandangnya komprehensif, memandang dari segala sisi dan dengan berbagai macam pertimbangan supaya keputusan yang kita ambil itu merupakan keputusan yang terbaik, yang merupakan solusi dari permasalahan yang ada. Iya Pak. Itu mungkin termasuk langkah-langkah ya Pak ya, langkah-langkah terprosedur untuk menyelesaikan masalah. Iya. Itu termasuk seperti itu ya. Seperti langkah-langkahnya itu supaya kita jangan terburu-buru emosi, terburu-buru nafsu ketika menghadapi permasalahan yang ada. Karena kalau tanpa kita berpikir dengan jernih, tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang ada, tidak bisa menemukan solusi yang terbaik. Kadang terburu-buru pun belum tentu menghasilkan yang jangan kita itu terburu-buru itu namanya itu tadi emosional kita juga harus diperhatikan sebagai pengambil kebijakan. Iya, kontrol emosi yang harus diperhatikan juga. Iya. Oke. Mungkin selama ini ada keputusan yang dianggap efektif Pak menghadapi pengambilan keputusan yang kasus-kasus yang dihadapi selama ini. Ya, seperti salah satu contoh saya ambil dalam ada seorang guru yang mempunyai kinerja yang kurang baik. Dimulai dari kedatangan di sekolah juga sering terlambat, kemudian juga saya mendapat laporan dari rekan-rekan guru bahwa guru tersebut ketika melaksanakan pembelajaran kurang baik, tidak mengikuti kaidah-kaidah yang ada. Nah, di sini saya sebagai kepala sekolah tentu inginnya sih langsung menegur kepada guru tersebut atau memberikan sanksi. Tetapi hal itu tidak saya lakukan, melainkan saya memanggil guru untuk melaksanakan membicarakan permasalahan yang dihadapi oleh guru itu. Saya mencoba untuk melaksanakan pendekatan humanisme secara personal kepada guru yang bersangkutan, permasalahan apa yang dihadapi sehingga kinerja kurang baik. Nah, di samping saya bertanya kepada guru, juga bertanya kepada teman-teman, tetapi ini merupakan sebuah istilahnya di area tertutup sehingga privasi guru itu juga bisa terjaga. Nah, dengan mencari info sebanyak dan sebaik mungkin, diharapkan nanti solusi bisa yang terbaik untuk guru tadi yang menunjukkan kinerja yang kurang baik. Harapannya nanti dalam beberapa waktu guru itu bisa menunjukkan kinerja yang baik. Luar biasa sekali Bapak dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mungkin dalam mengambil keputusannya. Mungkin selama ini ada tantangan atau rintangan dalam menghadapi kasus-kasus yang dihadapi selama ini, terutama yang kasus dilema etika yang disebut. Ya, terima kasih Pak Lukman. Memang selama ini tantangan yang ada itu paradigma atau pola pandang, pola pikir dari guru, terutama guru-guru yang sudah senior, karena merasa saya sudah bekerja dan berjalan selama ini masih menggunakan cara-cara yang lama. Nah, ketika kita berikan pembaruan dengan ilmu-ilmu kekinian, mereka masih agak ada keengganan untuk menerimanya. Nah, itu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi saya, bagaimana
cara menyampaikan sesuatu itu kepada mereka yang sudah notabene senior dari segi usia, karena pengetahuan merasa mereka mendapatkan lebih dulu, padahal kan yang namanya ilmu itu dinamis kan. Harus kita beritahukan. Nah, itu perlu teknik-teknik tersendiri agar mereka mampu untuk menyesuaikan dengan situasi kekinian. Wah, luar biasa Pak. Ini Pak, dalam penyelesaian kasus mungkin ada jadwal atau mungkin prioritas dari suatu masalah yang dihadapi, atau mungkin ketika ada masalah langsung diselesaikan di tempat, atau mungkin ada prosedur apa yang Bapak jalankan gitu pada menghadapi kasus tersebut. Terima kasih Pak Lukman. Di dalam kasus itu beragam Pak. Ada kasus yang skupnya lebih kecil, mungkin bisa diselesaikan dalam satu pertemuan. Ada juga yang kasus yang lumayan rumit atau pelik, maka perlu langkah-langkah, perlu juga waktu untuk menyelesaikannya. Karena apa? Saya harus mencari data, mencari informasi sebanyak dan sebaik mungkin, bukan hanya dari guru tersebut, melainkan dari teman-temannya juga. Nah, ketika kasus yang seperti itu tentu saya membutuhkan waktu. Nah, tetapi waktu yang harus teratur dengan baik. Misalnya ditarget 1 minggu harus selesai. Nah, maka di dalam 1 minggu itu disusunlah langkah-langkah, rencana dan sebagainya agar kasus itu bisa diselesaikan. Tanpa target waktu, kasus akan mengambang, maka akan menjalarlah kemana-mana dan semua melebar, tidak bisa terselesaikan dengan baik. Iya betul Pak. Kasus itu ketika dinanti-nantikan diselesaikannya ya pasti akan melebar kemana-mana, semakin banyak menyangkut berbagai pihak. Iya. Nah, terus ini Pak, mungkin dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan ada faktor-faktor yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan tersebut dalam kasus Demitika Pak, barangkali ada. Ya, terima kasih. Nah, kebetulan ini saya sendiri satu sebagai kepala sekolah, juga aktif di organisasi yang lain. Tentu saja sebut saja seperti di PGRI juga saya aktif, di koperasi juga aktif. Nah, tentu itu membantu saya dalam menyelesaikan berbagai macam kasus. Kenapa membantu? Karena saya mempunyai jejaring yang cukup luas. Ketika saya punya permasalahan, saya juga mudah untuk mencari referensi, masukan dari teman lain, baik itu teman kepala sekolah ataupun teman-teman di pengurus organisasi yang lain memberikan masukan ke saya. Sehingga treatment yang saya lakukan itu sudah boleh dibilang merupakan uji dari teman-teman, saya bisa menyelesaikan kasus yang baik. Juga stakeholder di sekolah saya libatkan, baik itu guru senior yang lain ataupun junior, untuk mari bersama-sama untuk saling membantu dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada. Iya. Kompleks sekali Pak, artinya begitu luas pengalamannya Bapak ya. Saya kira ini menjadi panutan nanti untuk kita bisa belajar tentang menghadapi masalah-masalah seperti ini. Sama-sama, Pak Lukman, sama-sama saling belajar. Tanpa belajar kita tidak mungkin ada kemajuan. Belajar itu dari mana saja, dari siapa saja, dan kapan saja kita harus selalu terbuka terhadap hal-hal baru. Ini barangkali ada dari berbagai masalah yang ada dihadapi selama ini, adakah hal-hal yang bisa diambil atau dipetik dari pengalaman tersebut? Terima kasih. Pastinya ada Pak. Setiap permasalahan itu memberikan pembelajaran kepada kita, terutama kita yang dituakan di sekolah. Kepala sekolah itu kan yang dituakan di sekolah. Maka permasalahan-permasalahan itu pasti tertuju kepada kepala sekolah. Kepala sekolah diharapkan menjadi pintu terakhir yang bisa memberikan solusi kepada teman-teman. Nah, pembelajaran terbaik yang saya rasakan itu bahwa seorang pemimpin itu satu harus bisa memberikan keteladanan kepada stakeholder yang ada di sekolah, baik itu guru, siswa maupun tenaga kependidikan yang lain. Dan juga kita harus punya kesabaran di dalam menghadapi segala permasalahan. Manajemen hati
manajemen emosional atau kontrol emosi, sehingga serumit apapun permasalahan yang ada harus kita hadapi dengan baik, dengan tenang. Nah tentu itu butuh latihan-latihan Pak. Ketika sudah latihan terbiasa, nanti akan bisa mengambil keputusan yang terbaik. Iya, luar biasa sekali nih Pak Umin. Ternyata segudang pengalaman yang begitu banyak nih Pak. Sama-sama Mudah-mudahan saya bisa belajar. terus menimba ilmu Pak Umin terkait menghadapi masalah dan sebagainya. Nanti bisa sharing dan sebagainya Pak. Amin. Terima kasih Amin. atas waktunya. Sama-sama Pak Lukman, sukses selalu. Ya mudah-mudahan bisa mengambil manfaat dari wawancara ini Pak. Amin. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.